Shalom Bapak Ibu, masih di 5 menit penuh harapan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah melihat kemarin setelah pasal 17 Bapak Ibu, maka kita melihat cerita dari kitab Hakim-Hakim mulai berubah arahnya Bapak Ibu. Tuhan tidak lagi bangkitkan hakim-hakim di tengah Israel. Tapi bukan hanya itu, ancaman dari bangsa Kanaan mulai tidak ada disebutkan lagi dalam pasal 17 sampai pasal 21. Siklus tentang 4 fase itu nggak disebutkan lagi. Sekarang Bapak Ibu mengarah kepada satu tema besar, bahwa pada zaman itu tidak ada raja di antara orang Israel. Inilah tema besar yang mau diberitahu dari pasal 17 sampai pasal 21. Apa akibatnya ketika tidak ada raja di tengah Israel? Mereka kemudian berbuat apa yang benar menurut pandangan mereka sendiri. Bapak Ibu, betapa mengerikan hidup yang seperti ini. Kebenaran sekarang menjadi begitu subjektif karena tidak ada raja yang memerintah atas mereka. Raja yang menerapkan hukum-hukum yang benar dan adil. Ketika tidak ada pemimpin yang menegakkan peraturan-peraturan, maka setiap orang menjadikan dirinya sebagai hukum tertinggi. Dia menjadi standar kebenaran. Jadi sekarang kebenaran begitu subjektif. Tidak ada lagi kebenaran yang bersifat mutlak. Tidak ada lagi kebenaran yang bersifat absolut yang memimpin bangsa ini untuk bersama-sama mentaati kebenaran yang mutlak itu, lalu hidup tertib sesuai dengan hukum kebenaran itu. Sekarang sudah tidak ada lagi, karena tidak ada seorang raja menurut sang narator. Sehingga setiap orang menganggap apa yang dia lakukan adalah kebenaran dari dirinya sendiri. Dengan bahasa sederhana Bapak Ibu, apa yang dia anggap benar, dia akan lakukan. Walaupun kebenaran yang dia anggap itu sebenarnya bertentangan dengan hukum Allah, bertentangan dengan kebenaran yang lain. Tapi manusia di zaman itu begitu tidak peduli karena telah menjadikan dirinya sendiri sebagai ukuran kebenaran. Bapak Ibu, ini pelajaran penting Bapak Ibu. Sampai hari ini ada orang-orang yang percaya kepada kebenaran subjektif. Bahaya sekali. Jika ada 8 miliar penduduk di muka bumi ini sekarang Bapak Ibu, populasi dunia sekarang 8 miliar. Dan setiap orang menjadikan kebenaran dirinya sebagai standar hidup. Apa yang terjadi? Hancur dunia ini. Kita tarik sempit lagi Bapak Ibu. Jika di Indonesia, setiap orang dari 270 juta jiwa atau 280 juta jiwa menjadikan diri sendiri sebagai ukuran standar kebenaran. Apa yang terjadi? Bangsa ini akan hancur. Jika tidak ada pemimpin yang membawa untuk mentaati setiap penduduk kepada aturan-aturan hukum yang ada, kebenaran-kebenaran yang telah ditetapkan bersama. Jika itu, Bapak Ibu, tidak ada pemimpin untuk mengarahkan rakyat seperti itu, kehancuran yang kita peroleh. Sekarang kita tarik lebih dekat lagi. Keluarga. Jika di tengah-tengah keluarga, setiap individu di tengah keluarga itu menganggap dirinya adalah kebenaran. Standar kebenaran adalah apa yang dia anggap dirinya sendiri itu benar. Maka keluarga itu cepat lambat akan mengalami kehancuran. Bapak Ibu, sebab apa? Sebab semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Manusia di dalam dirinya sendiri tidak bisa memproduksi kebenaran yang sejati. Kebenaran kita begitu manipulatif. Kebenaran kita bangun jika itu menguntungkan diri kita, jika itu adil terhadap kita, jika itu memang membawa kita kepada kebaikan. Nah, kebenaran itu selalu kita ukur sesuai dengan apa yang kita mau dan kita suka. Itu sebabnya kebenaran manusia begitu subjektif. Manusia yang telah jatuh ke dalam dosa tidak sanggup membangun kebenaran yang sejati, Bapak. Kebenaran yang sejati hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, ketika seseorang menjadikan Yesus Kristus sebagai raja di dalam hidupnya, maka orang itu telah bertemu dengan kebenaran mutlak, yaitu Tuhan Yesus. Dan dengannya, orang itu ketika mentaati kebenaran mutlak dari hukum-hukum Kristus akan membawa kepada kehidupan yang baik terhadap orang tersebut. Dari kitab Hakim-Hakim kita belajar Bapak Ibu, ketika tidak ada seorang raja menjadi pemimpin, setiap orang menganggap apa yang benar menurut dirinya dan mereka melakukan walaupun itu merusak orang lain barangkali. Kebenaran subjektif selalu merusak. Tapi kebenaran yang sejati di dalam Kristus selalu membangun dan memperbaharui kita. Mari kita pikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.